Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta permainan baru. Mau mainan baru, pusing tapi di Jepang. Halo, assalamualaikum. Karena bola di sini nggak mau, rupanya di bawah sudah langsung. Aduh Pak Mul, Pak tenang aja. Halo, assalamualaikum. Bapak mau ragu-ragu aja. Halo, Siapa mau jual kelas Pak? Masih kuliah, masih plus satu lagi. Halo, kedengeran suara Bapak? Kedengeran ya? Kedengaran, Pak. Oh iya iya. Oke, ini ya. Sepertinya e-learning kita itu lagi bermasalah ya. Bapak mau buat presensinya enggak bisa. Bisa masuk enggak di e-learning? Nggak bisa, Pak. Iya, enggak bisa ya. Jadi kita presensinya kan absennya susah Bapak jadinya kan. Tapi enggak apa-apa ya. Ini mau buat daftar presensinya kan kita enggak bisa masuk nih ya. Coba Bapak coba ya. Sekali lagi. Ya nggak apa-apa ya, ini karena ini pertemuan yang ke-15 ya. Baiti yang ke-15 sekarang ya. Betul. Antara ke-14 atau ke-15, Pak, begitulah. Oh iya, Bapak ngecek ininya apa? Learningnya nih coba ya. Nah ini ya, Bapak cek juga kayaknya. Kemarin materi terakhir apa? Masih ingat nggak? Pengelolaan lembaga kearsipannya, retensi kemarin ya. Retensi apa? Penyusutan arsip, Pak. Oh, terakhir penyusutan ya. Penyusutan itu yang ke-14 itu ya. Ya, berarti kemarin offline ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Offline ya. Ini berarti ini. Nah ini e-learningan tidak bisa, kita tidak bisa buat absen. Nanti mungkin Bapak buatkan lah ya, pas ini sudah aktif nanti Bapak buatkan. Anggaplah hari ini kita kuliahnya duluan ini ya. Berarti ini yang ke-15 berarti ya kalau sudah kemarin penyusutan. Nah yang terakhir ini kita akan bahas masalah akuisisi ya. Akuisisi arsip. Mungkin Bapak belum bisa masukkan materi ke e-learning kan? Ini Bapak coba masukkan ke ini aja di grup aja ya. Lembaga kearsipan. Ini Bapak bagikan ke ini ya, ke grup kita ya. Bentar. Ini lembaga kearsipan. Oke. Lembaga ini ya. Nah ya, sudah Bapak masukkan ke ini. Ke apa? Ke grup WA ya. Ini mungkin bisa dibaca. Ya, kalau kita lihat di ini ya, secara umum mungkin nanti bisa lihat ya masalah penyusutan, bukan penyusutan ya, masalah akuisisi ya. Mungkin bisa kita lihat itu di materi itu ada. Tapi sebelumnya kita akan lihat secara umum ya. Mungkin silakan bisa lihat di KBBI atau di mana ya. Jadi akuisisi adalah perolehan ya, perolehan atau pengerolehan ya. Kalau di KBBI dikatakan perolehan atau pengerolehan. Ada juga yang menganggap bahwa masukan tentang data-data ya di dalam komputer itu juga bisa akuisisi ya. Kemudian ada juga pemindahan kepemilikan dari perusahaan atau aset ya dalam industri ya, perbankan atau yang lain-lainnya ya, di pembelian saham dan lain, yang jelas memperoleh dari pihak luar ya. Kemudian ada juga cara memperbesar, kalau dia perusahaan ya, memperbesar perusahaan dengan memiliki perusahaan lain. Itu juga bisa dikatakan
sebagai akuisisi ya. Makanya bisa juga di merger. Di merger itu kan memperbesar istilahnya perusahaannya ya, ada cabang kemana-mana juga itu bisa dikatakan akuisisi. Nah, kalau dalam pandangan dalam konsep arsip ya, itu di materi sudah Bapak sampaikan di sini bahwa akuisisi adalah penyelamatan arsip yang mempunyai nilai guna ya, yang memiliki guna tinggi ya untuk kesejahteraan dan diserahkan kepada lembaga kearsipan. Artinya kan sama saja ya, tadi ada perolehan, ada masukan, ada pemindahan, nah, itu akuisisi ya. Jadi penyelamatan arsip yang mempunyai nilai guna yang tinggi, kemudian mempunyai nilai guna kesejahteraan untuk diserahkan kepada lembaga kearsipan ya, atau depo arsip, misalnya dari lembaga arsip pencipta ke lembaga pusat misalnya kan, bisa itu di ini ya, di apa, diartikan sebagai akuisisi. Nah, kalau kita lihat di di internet lah ya, kita lihat secara umum ya, akuisisi arsip. Ya, ini kita juga bisa ya, kalau ingin memperluas pengetahuan kita selain dari buku-buku, dari buku sumber buku juga. Kalau kita mau lihat di BOK misalnya, di Google Book mungkin ada ya, book Google ya, bisa juga nanti ini bisa dijadikan sebagai rujukan lah ya. Google Book apa book Google ya, Google Book saja dulu ya, Google Book. Ini alamatnya apa? Kalau Google Book ini book Google ya, kalau dalam ininya laman websitenya ini ya, akuisisi, ada nggak buku tentang akuisisi arsip ya. Ya, biasanya di pengantar arsip pasti ada ya. Nah, ini maksud Bapak, ini bisa dijadikan sebagai sumber-sumber rujukan ya. Di dalam buku ini mungkin ada pengertian tentang akuisisi arsip ya. Ini kan bisa kita lihat ya, kita bisa baca, tinggal Ctrl F saja, misalnya akuisisi ya. Akuisisi, ada nggak kalimat akuisisi ya? Nah, ini ada ya. Pengelolaan arsip statis sebagai yang dimaksud ayat 1 meliputi akuisisi. Semua kalimat yang mengandung akuisisi ada ya. Jadi artinya kita bisa ambil dari buku ya. Ini kan berarti kan kita bisa dijadikan rujukan, ini halaman 121 pengertian akuisisi ya. Mengenai ya akuisisi, dan yaitu tadi Bapak sampaikan bahwa di era sekarang kita bisa mendapatkan sumber itu sangat mudah ya, sangat mudah. Bahkan ini kalau kita mau ambil bukunya ya di BOK itu yang sering Bapak sampaikan ya, di ORG. Jadi kalau hanya untuk membaca ya, kalau membaca bisa saja kita hanya dari Google lah gitu ya. Nah, di sini malah ini bahkan bukunya ya, kalau kita coba cari misalnya tentang akuisisi ya, akuisisi, coba arsip sekalian. Kalau misalnya ada efektivitas sistem kearsipan dinamis, semua kalimat yang arsip ya. Nah, artinya kan buku-buku ini mungkin ketika kita cari di dalamnya ada ya, tentang, karena dia membahas tentang kearsipan. Yang jelas di pengantar kearsipan ini mungkin ada. Itu ya, jadi artinya sumber-sumber yang kita dapatkan untuk mencari pengetahuan lebih mudah lah sekarang itu ya.
Dan ini juga kita misalnya apa yang dimaksud dengan akuisisi arsip ya. Ini sudah ada ya. Ini secara umum akuisisi arsip adalah merupakan kegiatan penyelamatan arsip yang bertujuan untuk menambah khasanah atau dalam rangka melengkapi khasanah yang sudah ada. Oleh karena itu, keberhasilan dalam akuisisi arsip sangat penting. Kegagalan dalam mengakuisisi berarti pula kegagalan dalam menyelamatkan dan menjaga keutuhan arsip. Ya, artinya ini tadi ya, secara kalau secara untuk fisiknya ya menyelamatkan fisik ya, akuisisi arsip itu. Kalau secara informasinya ya menyelamatkan informasi yang terkandung di dalam arsip itu ya, dalam naskah itu ya. Nah, sebenarnya akuisisi ini kan sudah melalui proses 3 tahapan ya. Pertama kita nilai dulu kan, kemarin kita sudah ya penilaian arsip, menilai nilai gunanya, kapan dia dicipta, arsipnya tentang apa ya, kemudian nilai gunanya juga diketahui dari sana, kemudian masanya ya, masa aktifnya ya sampai ke inaktifnya itu diretensinya kan, waktu simpannya, kemudian baru disusutkan ya apa yang dibuang atau yang akan dipindahkan. Nah, pada saat pemindahan inilah yang kita anggap sebagai akuisisi. Jadi memindahkan dari satu lembaga arsip pencipta ke lembaga yang lain dengan dalam rangka ya menyelamatkan informasinya tadi ya, informasi bahkan arsipnya. Nah, itu sederhananya ya, sederhana kalau kita memaknainya. Kalau kita lihat dari pengertiannya ya, ini kita sudah ada ya. Kemudian jelaskan misalnya langkah apa saja dalam akuisisi arsip ya. Ini ya memeriksa ya. Pertama, memeriksa arsip sesuai dengan daftar arsip. Ya, artinya kalau kita sudah melakukan penyusutan, kemudian didata arsip yang akan dipindahkan ke depo arsip itu daftarnya ya. Kemudian menilai arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder. Kemarin primer sekunder ini kan ya anggaplah sebagai bisa kalau dimaknai secara umumnya primer ini arsip yang ada kaitannya dengan kepentingan lembaga ya, lembaganya. Tapi kalau yang sekunder itu arsip yang bisa berkepentingan untuk lembaga lain ya. Artinya orang lain memanfaatkan naskah atau arsip kita, nah dan memanfaatkan untuk gaya hidup aktivitasnya sehari-hari, kebutuhannya untuk penelitian atau menulis ya. Nah, kalau yang primer berarti memang untuk arsip-arsip yang untuk lembaga kitanya ya, lembaga penciptanya. Jadi kalau misalnya ada antara sertifikat atau akta ya, akta itu kan berkaitan dengan lembaganya, itu bisa kita anggap sebagai arsip primer. Tapi kalau misalnya kita punya punya misalnya kan naskah tentang perang 11 pertempuran 9 hari 9 malam atau di mana ya tadi, Palembang atau di Yogyakarta, di Surabaya misalnya, kemudian kita simpan, nah itu artinya kan bisa dimanfaatkan untuk luar. Bagi kita kemungkinan ya sekunder lah ya. Kalau tapi ketika dimasukkan di arsip pemerintah ya kemungkinan saja di sana bisa menjadi primer ya, di lembaga sangat penting untuk lembaga itu ya. Tapi kalau untuk lembaga luar, di luar instansi, nah itu yang sekunder. Nah, itu ya, jadi secara
Sederhananya akuisisi itu kita maknai ya penyelamatan ya, pemindahan lah ya, pemindahan arsip dari lembaga arsip pencipta ke lembaga yang induknya atau pusat ya, atau bahkan misalnya kita dari sub ke pusat tapi dalam satu lembaga juga itu bisa kita katakan sebagai akuisisi ya, berarti perpindahan dari seluruh unit ya ke unit pusat misalnya kan. Nanti semua arsip dikumpulkan, kalau kita di universitas misalnya ada fakultas-fakultas ya, fakultas-fakultas, nanti arsipnya disatukan di rektorat. Nah itu juga sudah bisa apa ya, akuisisi ya, pemindahan dari fakultas ke rektorat dalam rangka menyelamatkan informasi, bahkan untuk integrasi ya keseluruhan arsip yang kita miliki, sehingga bukan hanya desentralisasi, nanti sentralisasi, artinya kan arsip-arsip kita sudah ada di rektorat ya. Nah itu ya. Kemudian ini nanti kita baru masuk ke materi yang PowerPoint itu ya. Ini kita lihat secara sekilas ininya saja ya. Kemudian menetapkan status arsip musnah simpan pinjam sebagai arsip inaktif ya, menjadi menjadi musnah simpan sebagai arsip inaktif simpan permanen untuk diserahkan kepada lembaga kearsipan. Jadi kalau kita sudah membuat arsip, kemudian kita lakukan penilaian, melakukan retensi, penyusutan, yang lebihnya dibuang misalnya kan, ini yang disusutkan mesti dimusnahkan. Nah yang tidak dimusnahkan di lembaga kita itu kita mau pindahkan ke akuisisi ke arsip nasional misalnya, atau dari fakultas ke arsip rektorat. Nah itu kita juga membuat berita acara atau keterangan bahwa arsip kita juga dimusnahkan, inaktif lagi gitu ya, sama saja artinya kan dibuang, dihancurkan, kan musnah ya. Ini juga kita pindahkan juga, kita yang di kita tidak ada lagi kan, tapi kita berita acara bahwa ini sudah dipindahkan, sudah diakuisisi dan kita akui sebagai arsip musnah inaktif ya, tidak lagi aktif di kita dan kita anggap kan tidak ada lagi arsipnya di kita ya. Nah, jadi sebenarnya apa ya, dimusnahkan ya sudah hilang, tapi ini kita juga diserahkan ke rektorat, tetapi kita buat juga pemusnahan, cuman kita buat inaktif ya. Di data kita masih ada bahwa ini yang diakuisisi, yang dipindahkan gitu ya, yang diserahkan. Dan bagi lembaga arsip yang yang menerima, nah itu sih dianggap sebagai perolehan, sebagaimana pengertiannya itu ya. Oke, itu kemudian selanjutnya ini ya, sedikit saja nanti kita coba diskusi ya. Membuat daftar arsip usul musnah, daftar arsip inaktif. Ya, itu tadi ya. Jadi ketika sudah selesai mau kita pindahkan akuisisi atau dipindahkan, ya itu artinya kita sudah anggap sebagai dimusnahkan ya, musnah inaktif gitu. Musnah inaktif ya, berbeda dengan disusutkan tadi yang dimusnahkan, sudah berarti kan juga ada catatannya bahwa memang ini arsip yang tidak memiliki nilai guna ya. Kalau ini kan memiliki nilai guna, kemudian kita buat inaktif ya di lembaga yang lain yang menerima. Oke, baik ya, sebelum Bapak masuk ke yang PowerPoint tadi yang materi kita, silakan kalau ada yang bertanya ya terkait dengan akuisisi ini ya. Kalau baik dari pengertian atau mungkin juga bisa yang pernah ada tentang pengalaman tentang akuisisi ini. Ya silakan, ada nggak? Siapa ini? Tiara ada? Kenapa Pak? Iya Pak. Ya silakan kalau ingin tanya ya terkait dengan akuisisi.
Ada yang ditanyakan nggak? Belum ada, Pak. Kalau belum ada, Bapak yang nanya. Nah, gitu. Iya. Mau ditanya apa? Mau nanya? Jawab? Milih. Kalau bertanya, nah enak bertanya, enak menjawab. Silakan. Kalau bertanya, hah? Baru masuk, Pak, soalnya. Ya, baik. Iya kan nanya apa saja? Sudah berapa menit masuk tadi? Baru di ACC, Pak. Oh, CC itu ya masuk ini di admitnya. Ya, Iya, Pak. tadi gini, ini Bapak jelaskan, tapi nanti coba di Tiara jelaskan ulang lagi ya. Jadi materi kita akuisisi itu perolehan ya, bisa perolehan atau memperoleh ya, bisa juga masukkan data atau bisa memperluas kalau kita anggap sebagai perusahaan umum ya, memperluas perusahaan gitu, bisa juga dianggap. Nah, dalam sudut pandang arsip bahwa akuisisi ini kita menyelamatkan informasi yang kita punya, arsip-arsip yang kita punya, kita serahkan kepada lembaga arsip pusat, misalnya di Depo Arsip ya, di ANRI dalam hal ini. Nah, bagi lembaga arsip ANRI itu dianggap sebagai akuisisi ya, perolehan gitu kan. Nah, kita yang menyerahkannya karena sudah melalui proses penilaian, retensi, penyusutan ya, yang disusutkan, yang dimusnahkan. Nah, yang memiliki nilai guna itu kita kirim ke arsip ANRI itu ya, tetapi tetap saja kita juga buat musnah arsip permanen inaktif gitu kan. Jadi kita serahkan. Jadi akuisisi ini untuk menyerahkan lembaga ke arsip kita, ke lembaga pusat ya. Kemudian bagi lembaga pusat dianggap sebagai perolehan ya, perolehan atau pemerolehan gitu ya. Jadi itu secara sederhananya. Nah, dari apa yang Bapak jelaskan itu Tiara tadi ya, Tiara bisa memahaminya seperti apa kalau akuisisi itu? Silakan. Nah, sedapatnya apa yang dimaksud akuisisi itu? Mana masih mute suaranya? Iya, Pak. Nah, sepemahaman Tiara yang dimaksud akuisisi itu apa? Itu, Pak, pengambilan alih dalam lembaga tersebut. Pengambilan alih kepemilikan dari pencipta ke lembaga pusat atau gimana? Iya, Pak. Ya, begitu aja ya kalau sederhananya. Jelas proses bagi lembaga pusat memperoleh pemindahan kita dari arsip yang kita buat sebagai lembaga pencipta ke lembaga pusat, dan mereka anggap sebagai akuisisi atau perolehannya. Kita juga menyerahkan akuisisinya gitu kan ke lembaga arsip yang kita tunjuk atau kita anggap sebagai depo arsip ya, arsip untuk kumpul situ. Bahkan ya tadi Bapak jelaskan bukan hanya harus ke perpustakaan nasional misalnya ke arsip nasional ya, tetapi juga kalau kita antar fakultas kan ada arsip masing-masing, kemudian kita kirim ke mana yang memiliki nilai guna. Misalnya kita pegawai kan seperti itu ya, pegawai itu ada SK, ada kepangkatan ya, ada kemudian misalnya kalau kita sudah 10 tahun kerja itu kita ada dikasih satya lencana. Nah itu nanti berkasnya juga kita file kan pasti ada di rektorat. Jadi kalau satu saat orang itu mau
pensiun ya, mau atau misalnya mau mengajukan guru besar atau naik pangkat yang untuk yang berlanjutan, itu di rektorat sudah ada, atau bahkan arsip-arsip pegawai yang sudah pensiun kan, artinya kan sudah inaktif ya. Nah, ini Win dari tahun berapa, dari pertama berdirinya misalnya tahun 50-an, ini datanya ada, harusnya ada datanya ya di rektorat itu. Jadi kita bahkan nanti dibuat daftarnya ya, ini yang sudah SK siapa yang pernah menjadi pegawai, berarti kan itu kan mungkin sudah inaktif ya, tapi kita serahkan ke rektorat misalnya, karena di sini sudah di fakultas misalnya sudah tidak aktif lagi. Nah, itu sebenarnya memaknainya seperti itu ya, kalau kita lihat di perguruan tinggi lah. Tapi kalau kita lihat di daerah juga ya seperti itu, kita punya tradisi, punya budaya yang ditulis kan, juga kita bisa serahkan ke pemerintah ya melalui ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, nanti data kita ada di sana ya kebutuhannya tentu untuk masyarakat luas ya. Itu sederhananya ya, sederhananya seperti itu. Baik, kita balik lagi ke ini ya, ke materi kita yang di PowerPoint ya, ini sekilas saja ya. Jadi ini akuisisi adalah ya tadi ya, penyelamatan arsip yang mempunyai nilai guna tinggi atau mempunyai nilai guna kesejahteraan untuk diserahkan kepada lembaga kearsipan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini saja ya. Idealnya arsip yang telah diakuisisi diserahkan ke Arsip Nasional. Ya, ini ya. Artinya kan kita kalau kita punya, tadi Bapak sampaikan punya arsip di daerah ya, kemungkinan ada undang-undang yang memberikan peraturan ya, bahwa semua tradisi budaya dan ini yang sudah tertulis di dalam naskah mungkin bisa, itu biasanya dianggap misalnya milik negara. Bahkan kalau kita menemukan barang-barang berharga juga ya, balik ke negara, diarsipkan ke negara. Misalnya barang berharga dalam hal ini misalnya kita menemukan prasasti ya, menemukan benda-benda kuno zaman dulu kan, itu sebenarnya bisa dianggap mungkin arsip dalam bentuk yang lain ya, bukan arsip dalam bentuk naskah atau surat ya. Bisa saja ini ya bukan hanya ya, kita mungkin memaknai bahwa arsip itu hanya sebagai kertas atau tidak, ternyata juga ada arsip dalam bentuk-bentuk lain ya. Kalau Bapak kemarin waktu menyelesaikan studi S3 itu kan Bapak kan 3 tempat ya, ada di Jogja itu di UII, Universitas Islam Indonesia, kemudian ada UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Muhammadiyah. Nah, pada saat di UI itu ya Bapak dapatkan cerita bahwa kan perpustakaan itu dibuat gedung baru ya, tapi pada saat pembuatan gedung itu ternyata menemukan ini ya, ternyata ada candi di dalamnya ya, ada candi sejarah lama. Jadi bangunan kalau sekarang kita lihat di internet ya, di internet bangunan di perpustakaan UI itu tadinya berbentuk kotak, ternyata karena di tengahnya ada candi dia melingkar. Ini mungkin Bapak bisa tampilkan ya, ini hanya sebagai maksud Bapak semua naskahnya itu, candinya itu diserahkan ke lembaga pariwisata. Kalau dalam ini kan pariwisata ya. Nah, ini Bapak contohkan misalnya perpustakaan ya, perpustakaan Universitas UI aja ya. Nah, gini, mungkin bisa dilihat yang Bapak terangkan tadi gambarnya saja lah ya.
Nah, kalau kita lihat bangunannya, nah ini ya, mungkin kalau ke sana, ini ada candi di dalamnya gitu ya. Jadi akhirnya kan itu dianggap sebagai arsip negara, larinya dengan ke pariwisata. Nah dulunya mau dibangun bangunannya tidak bulat melingkar seperti ini ya. Perpustakaannya ini ya, perpustakaan Yui ini karena di tengahnya ada candi, akhirnya melingkar kan ininya ya. Jadi waktu di bangunan itu dikeduk berapa kedalaman berapa gitu ya, ternyata ditemukan ini apa candi ya, candi di situ dibuatnya candi Kimpulan. Nah ini candi Kimpulan ini kalau Bapak karena kebetulan kemarin praktek di sana ya melihat ke sana langsung ke bawah ya. Nah candi Kimpulan ini ternyata Bapak juga baru tahu ketika kita menemukan satu ini ya, satu benda-benda kuno ataupun naskah ya. Pertama kita lihat prasastinya, jadi 3 macam katanya. Pertama prasasti ya, prasasti kalau ada prasasti, tahun berapa dia biasanya kalau kita nemu candi kan ada tulisannya di situ ya, ditulis tahun berapa dengan huruf Pallawa, nanti bisa dibaca gitu. Nah kalau tidak ada dibalikkan kepada letak geografisnya misalnya kan, makanya di situ di dalam pada tahun itu di daerah itu ternyata nama desanya itu Kimpulan. Jadi akhirnya bila candi ini kita buat namanya Candi Kimpulan gitu ya. Jadi itu itu ya yang kemarin Bapak ngelihat ke sana itu ternyata ya ini candi ini nama ini ternyata dari nama tempatnya itu, padahal ini di Universitas Islam Indonesia ya, di tengah-tengah di sekitar sininya kampus ya, kampus UII. Nah di tengahnya karena ada bangunan perpustakaan, terus mau dibangun akhirnya melingkar ini ya, berapa lantai itu melingkari candi ya, bahkan dijadikan tempat wisata. Nah itu ada keunikan sendiri ya kemarin yang dia. Nah kembali ke arsip ya, ini tadi dia juga mengakuisisi ya, akuisisi artinya menyerahkan ya, ini dalam hal ini ke dinas pariwisata gitu ya. Berarti kan candi itu dia serahkan ke pariwisata, tapi masih lokasinya masih di situ. Nah akhirnya yang menjaga di situ ya orang pariwisata gitu ya, karena itu kan aturan pemerintah dia harus kembali ke ini. Tetapi di dalam perpustakaan akhirnya digabung ya antara perpustakaan dengan candi itu menyatu jadi tempat wisata. Nah itu satu ini ya. Artinya kalau kita ke perpustakaan berkunjung juga ke sana, ada bagaimana waktu menemukannya, arsip-arsipnya ada ya, dibuatnya dibuat ada gambar-gambar, ini mulai ditemukannya sejarahnya, kemudian ada yang memandunya ya. Nah itu, tapi itu tadi artinya kan ini juga memaknai, salah satu maknanya mengakuisisi, menyerahkan kepada, bukan menyerahkan secara utuh, tempatnya masih di situ ya, artinya secara aturan diserahkan ke dinas pariwisata gitu, tapi lokasinya ya masih di kita. Nah, sama seperti kita punya arsip juga diserahkan ke misalnya arsip nasional ya, ternyata kan masih arsip kita juga, kita mengakui oh itu sejarah misalnya Kota Palembang ya, kita serahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah akhirnya ini tujuannya juga memperkenalkan nama kita juga nanti ke dunia luar gitu kan. Kalau kita ngelihat Kota Palembang, oh ada sejarah Kota Palembang, tulis naskahnya di Arsip Nasional Republik Indonesia ya, sebenarnya juga masih kita juga yang memilikinya ya, karena itu nama kita gitu kan. Tetapi cara aturan sudah kita akuisisi, sudah kita serahkan kepada pemerintah ya melalui ANRI. Nah itu ya, kemudian yang selanjutnya ini sekilas saja ya Bapak inikan lagi materinya. Oke, tidak akan terjadi lagi penilaian ini sudah Bapak ini anggap ini ya, bahwa ya idealnya ya harus dikembalikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ini ya, langkah-langkah
penanganan ya. Arsip Nasional Kearsipan Indonesia menilai arsip. Oke, ini gabungan saja mungkin ya, arsip secara akuisisi secara keseluruhan. Oke, ini langkahnya saja. Kemudian, oke, arsip yang layak disimpan di Lembaga Arsipan atau Arsip Nasional dikelola seperti tertuang dalam prosedur ya. Arsip Nasional nanti kan dia ketika sudah kita serahkan ya, itu sudah ini dia ya, dia olah dengan daftar arsipnya masuk kepemilikannya karena dia dianggap sebagai perolehan ya, perolehan dari kita. Kemudian arsip yang usul musnah kemudian disampaikan kembali kepada instansi pemilik untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan. Ya. Suara siapa itu? Rian ya. Iya. Oke. Ya, Rian ya. Ini coba Bapak lihat. Mute. Oke. Nah, itu ya. Jadi kita bisa lihat lagi sekilas tentang akuisisi ini dari tujuannya ya. Kita akan lihat dari mungkin di yang tadi kita cari di internet ada nggak tujuan akuisisi secara umum ya. Apa yang melatar belakangi kegiatan akuisisi? Oke, ini sekilas saja ya kalau kita ingin lihat kenapa diakuisisi itu ya, karena ya tadi melatar akuisisi arsip dengan alasan karena arsip sebagai sumber informasi memiliki nilai berkelanjutan ya, kontinu ya. Selain beberapa alasan lainnya seperti alasan praktis ekonomis, politis, sosial dan hukum. Ya artinya kan kita perlu akuisisi arsip karena ya ada kontinu ya, kontinuitas sumber informasi ya. Mungkin kalau ditaruh di Perpustakaan Nasional, di Arsip Nasional Republik Indonesia, kemudian disebarluaskan untuk masyarakat umum kan itu berarti berkelanjutan ya informasinya. Kalau disimpan di kita, kemungkinan sejarah Kota Palembang, ya itu ya informasinya hanya dibatas di kita saja ya. Kemudian prosedurnya ya, ini prosedurnya menyelesaikan dan pembuatan daftar arsip usul serah kepada ya unit kearsipan. Ini kalau kita sudah akuisisi, kita serahkan ya daftar usulan, kemudian penyeleksi, kemudian kita nilai, kemudian memberitahukan bahwa kita menyerahkan dari pimpinan pencipta arsip kepada lembaga arsip. Nah ini ininya ya istilahnya prosedurnya ya, prosedur akuisisi. Ya, ini suaranya ini ya di kampus ini. Kemudian ya yang lain-lainnya mungkin bagaimana cara melakukan akuisisi ya. Tadi prosedur juga itu ya. Akuisisi melalui direksi perseroan. Ya ini tinggal kebijakan dari ini ya, dari lembaga masing-masing ya. Di sini ada keputusan mungkin dari rapat ini ya, kemudian memberitahukan direksi ini kalau kita memang melalui lembaga perseroan ya. Kemudian ini mungkin di lembaga yang non profit ya, yang profit ya. Kalau kita di non profit kan tidak ada kaitannya dengan bisnis dan yang lain-lainnya ya. Nah, yang jelas ini kemudian dibuat akta mungkin ya, akta akuisisi di depan notaris ya, biasanya seperti itu ya kalau kita ingin menyerahkan kepemilikan kita kepada yang lain ya, biasanya dengan notaris sekarang. Ini rame ya di kampus ya. Sama sobat.